Shalom, bagaimana kabarnya? Saya harap saudara hari ini dalam keadaan sehat. Mari kita duduk di hadapan Tuhan hari ini dan coba untuk mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Kami bersama terus mendoakan saudara dalam MIC Church agar di penghujung tahun ini gereja Tuhan semakin bertumbuh, semakin banyak keluarga yang takut akan Tuhan, dan banyak orang yang tetap menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan biar setiap firman yang ditabur Tuhan bertumbuh menjadi benih dan juga menjadi buah yang manis dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa dirasakan oleh banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Banyak hal yang saat ini mungkin bisa muncul di pikiran saudara yang bisa membuat khawatir. Apakah khawatir dengan hubungan keluarga, khawatir dengan pasangan hidup, khawatir dengan keuangan, khawatir dengan pekerjaan atau bisnis, atau khawatir dengan kesehatan, dan masih banyak lagi list lainnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya don't worry, be happy. Jadi khawatir itu bisa membuat hidup kita ini tidak bisa merasakan damai sejahtera. Khawatir itu merebut sukacita dan membuat kita tidak bisa lagi menjalani hidup penuh dengan semangat. Kalau dibiarkan saja, khawatir akan menguasai hidup saudara. Si worry ini akan membuat saudara tidak bisa tidur. Si worry ini akan membuat saudara terus-menerus merasa anxiety atau gelisah. Si worry ini akan membuat saudara butuh sesuatu untuk menghilangkan stres. Hari ini khotbah saya beri judul Don't worry, be happy. Kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana sih caranya untuk jangan khawatir. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Don't be anxious about anything. Jadi khawatir itu udah bukan pilihan lagi buat kita. Jangan khawatir akan apapun juga. Jadi pada saat sesuatu terjadi kepada saudara, jangan khawatir. Mungkin saudara bilang, gak akan ngerti deh apa yang sudah saya alami. Ayat ini katakan, jangan khawatir tentang apa? Tentang apapun juga. Jadi Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi untuk jangan khawatir dan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa di Filipi 4 ayat 4. Paulus pada saat itu menulis surat ini di dalam penjara tanpa ada kepastian kapan keluarnya, tapi dia katakan bersukacitalah senantiasa. Bagaimana caranya kita supaya tidak khawatir? Yang pertama adalah kita bersukacitalah di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord. Sukacita di dalam Tuhan itu berbeda dengan sukacita di dunia. Kalau sukacita di dunia sekuler itu sifatnya sementara. Happy-nya tergantung dari apa yang digantung. Kalau misalnya situasi keadaan lagi baik berarti it's a good day. Kalau situasi lagi tidak baik berarti it's a bad day. Berarti sukacita ini tergantung dari perasaan, tergantung dari situasi dan kondisi. Ini bukan sukacita yang dimaksudkan di Alkitab, joyful. Sukacita yang di Alkitab katakan adalah sukacita yang tidak tergantung dari situasi saudara. Baik lagi baik atau buruk, tapi tetap bisa bersukacita. Paulus dalam situasi buruk di dalam penjara bisa bicara mengenai sukacita. Di awal ayat 4 ini, Paulus menceritakan bahwa ada dua wanita, yaitu Euodia dan Sintike, yang membuat perpecahan di dalam gereja. Walaupun gereja di Filipi ini sedang mengalami masalah, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana caranya untuk bisa terus bersukacita? Suami saya, Joshua, gembala di MIC, dia pernah cerita pada waktu masih kecil, dia pernah sakit. Dia sakit panas, demam tinggi, sampai katanya nggak bisa masuk ke sekolah. Tapi pada waktu dia dikasih es krim kesukaan dia langsung bangun dari tempat tidurnya dan dia sudah sehat gitu. Jadi hati yang gembira katanya adalah obat ya di Psalm. Bagaimana caranya untuk bersukacita, joyful, tapi situasi tidak seperti yang diharapkan? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Di sini tidak dikatakan bersukacitalah tergantung dari situasimu, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita mau merasa happy,
mau bersukacita, tapi kita nggak mau sukacita dulu nih. Di sini disebutkan bersukacitalah sampai 2 kali, karena mesti kita sukacita dulu baru bisa merasakan bersukacita atau merasakan banyak sukacita lainnya. Paulus dan Silas setelah mereka dipukul, mereka dimasukkan ke dalam penjara dan kakinya dibelenggu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Di tengah malam mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian sampai didengar sama semua tahanan. Mereka tetap bersukacita, bisa menyembah Tuhan walaupun dalam penjara. Mereka tetap kasih praise to the Lord, masih kasih penyembahan kepada Tuhan walau di tengah-tengah masalah. Si jahat akan membuat saudara merasa rasanya ini sudah begitu terpuruk, begitu dalam, rasanya udah nggak ada jalan keluar lagi nih, dan tidak akan bisa bersukacita dalam situasi yang dihadapi. Situasi masalah bisa membuat saudara menangis, tapi Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tuhan ada pada saat saudara masih dalam belenggu, tapi di tengah-tengah kekecewaan, saudara bisa putuskan untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Rejoice always. Ini adalah pilihan saudara. Bukan otomatis bisa kita langsung bersukacita senantiasa. Bersukacita karena Tuhan, bukan karena situasi kita. Kita bersukacita karena kita tidak ragu sama kasih Tuhan kepada kita. Kita nggak ragu sama pemeliharaan Tuhan, dan kita nggak ragu sama perlindungan Tuhan kepada kita. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Tadi yang pertama, saudara harus putuskan untuk bersukacita senantiasa. Yang kedua, jangan khawatir akan apapun juga. Yang ketiga, pada saat saudara khawatir, saudara berdoa. Berdoa adalah caranya kita berkomunikasi kepada Tuhan. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita tahu seperti apapun masalah kita, God is in control. Setiap kali saudara khawatir, berarti itu saatnya untuk berdoa. Pada saat saudara sangat khawatir, saatnya untuk berdoa lebih lagi, bukannya malah jadi malas berdoa. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Permohonan dengan ucapan syukur itu berarti doanya itu harus spesifik, harus dengan detail, dan dengan ucapan syukur atau thanksgiving. Raja Daniel pada saat mengalami masalah, pada saat teman kantornya di pemerintahan mau membuat dia dihukum masuk dalam gua singa, karena ada satu peraturan baru yang disahkan oleh raja yang tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Setelah peraturan ini disahkan, apa yang Daniel lakukan? Daniel 6 ayat 11 katakan, kemudian Daniel seperti biasa dia pergi ke atap rumahnya. Ada jendela yang menghadap ke kota, berarti bisa kelihatan ya kalau dia berdoa. Jadi dia mulai berlutut, dia berdoa dan memuji Tuhan. Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur di tengah-tengah masalah. Doa Daniel di sini dikatakan dia memberikan petisi dan ada ucapan syukurnya. Jadi dia doanya juga spesifik. Jadi bukan doa yang kita ulang-ulang ya seperti biasa, ya Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini bla 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 terus tidur gitu, amin. Enggak ya. Jadi ya Tuhan, atau mungkin saudara, kau tahu keadaan hambamu, amin. Tapi kita harus doakan apa sih yang membuat kita khawatir. Kita sampaikan dalam doa, Tuhan, hal ini yang membuat saya khawatir. Saya nggak bisa Tuhan menghadapi bulan depan kalau keuangan misalnya seperti ini. Jadi doanya harus spesifik. Tolong saya Tuhan menghadapi teman kerja saya yang seperti ini. Doanya spesifik. Doanya bukan hanya spesifik tapi juga dengan ucapan syukur. Mungkin beberapa dari kita merasa tidak bisa mengucap syukur. Apa yang bisa saya syukurkan? Masalahnya belum selesai. Mungkin ada yang sudah tidak mau berdoa lagi karena merasa sudah bertahun-tahun berdoa tapi belum dijawab. Hal apa yang bisa kita syukurkan? Kalau kita datang kepada Tuhan, kita mau komplain, kita tidak akan bisa mengucap syukur. Komplain itu berarti kita fokus sama masalah. Tapi pada saat kita mengucap syukur, berarti kita fokus kepada Tuhan yang mampu melepaskan kita dari masalah kita.
Mazmur Daud di Mazmur 52:11 katakan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Daud dalam setiap masalah yang dihadapi, dia selalu berdoa dengan ucapan syukur. Bukan hanya karena apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lampau, tapi juga apa yang Tuhan kerjakan sekarang dan di masa depan. Daud yakin dan percaya Tuhan adalah penyedia, Tuhan adalah pelindung, dan Tuhan yang akan membebaskan dia dari setiap masalahnya. Pada saat Daud sedang dikepung musuh, dia mengucap syukur dahulu kepada Tuhan karena percaya Tuhan yang akan melepaskan dia. Dia mengucap syukurnya itu sebelum dia bebas karena dia percaya kepada Tuhan. Kita juga berdoa dengan ucapan syukur bukan karena masalah kita sudah selesai, tapi karena kita percaya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di masa lalu akan terus bekerja di masa kini dan di masa depan. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak khawatir? Memilih untuk bersuka cita senantiasa, bersuka cita di dalam Tuhan. Pada saat khawatir, kita harus berdoa dengan spesifik dan dengan ucapan syukur. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap yang menonton hari ini Tuhan, dan biar mereka diberikan suatu encouragement Tuhan, diberikan suatu penguatan Tuhan, bahwa Tuhan beserta mereka. Masalah apapun yang mereka hadapi saat ini, tidak ada yang bisa tidak terselesaikan, tapi Tuhan ingin katakan bahwa pada saat masalah baik atau masalah buruk, Tuhan ada beserta mereka. Pada saat mereka mau berserah kepada Tuhan, mereka serahkan segala kekhawatiran mereka dalam doa dan dalam petisi mereka, dan penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap apapun yang dihadapi saat-saat ini Tuhan, mereka bisa mendapatkan from strength to strength, kekuatannya akan semakin di dalam Tuhan, karena mereka percaya Tuhanlah yang sanggup melepaskan mereka dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Thank you for watching, see you next week.